Wali Songo, Imam Syafi'i, dua-duanya mewarisi ilmu, yes, mewarisi darah juga. Apa? Pokok tetap ikut model Imam Syafi'i, tetap ikut model Wali Songo, selamat. Seberapa bahayakah kiai, orang alim, ulama kalau mata duitan? Dan Imam Syafi'i nggak mau mata duitan. Orang itu tidak alim berfatwa berbahaya, khawatir fatwanya keliru, khawatir istimbatnya keliru, khawatir dalam hal tahqiqul manat keliru, akhirnya fatwanya keliru. Orang bodoh jangan berfatwa, tapi orang pinter kuasai Quran Sunnah, kuasai usul fikih, kuasai qawaid fikhiyah, tapi maaf ambisi, hubbu dunya, mata duitan, itu juga membahayakan kalau berfatwa. Bisa-bisa dia tahu berdasar dalil karmen haram, tahu dia, tapi karena sudah kena 5 miliar, sudah kena duit, bisa dia bilang karmen halal. Diminta istikharah, mohon kiai istikharah, calon presiden 3 itu yang paling baik siapa? Istikharah 2 kali, 3 kali, 7 kali, hasilnya isyarat ya Allah fulan yang terbaik. Tapi kalau dia mata duitan, calon yang lain beri 5 miliar, hasil istikharah bisa berubah. Alim sekalipun kalau mata duitan bahaya, fatwa bisa berubah. Halo, makanya kita, saya utamanya, dan saya yakin panjenengan juga, ikut Imam Syafi'i sama sekali tidak ragu. Alimnya top, 9 tahun hafal muwatta, 7 tahun hafal Quran, pinternya top, zuhudnya juga top, nggak mata duitan. Nah, ulama kayak begini ini, kalau kita ikut sama sekali nggak ragu. Kita ikut Kiai As'ad sama sekali nggak ragu. Kita ikut Syekhona sama sekali tidak ragu. Barangkali ada perbedaan, maka yang diikuti ulama yang kayak Imam Syafi'i kayak begitu. Kuasai ilmu, kuasai hujjah, kuasai dalil, plus khosyahnya kepada Allah, takutnya pada Allah luar biasa. Seripis pun subhat nggak mau, 1000 pun subhat nggak mau, khawatir kena hisab. Yang kayak begini loh ulama yang layak diikuti. Kalau ikut kayak begini, insya Allah kita selamat. Selamatkan agama kita, jaga agama kita, jaga akidah kita dengan cara ikut para ulama yang kayak tak sebutkan tadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak minum dulu, saya agak pilek. Bapak Ibu rahimakumullah, tentang madhab Syafi'i, Syekhona itu alim banget, toh mengajak kita ayo ikut madhab Syafi'i. Syekh Nawawi awal Sidogiri alim banget, tapi tetap saja ayo ikut Imam Syafi'i. Hadratus Syekh Muhammad Hashim As'ari top, menguasai ribuan hadis, toh tetap ayo ikut Imam Syafi'i. Kiai Nawawi Al-Bantani luar biasa, tapi tetap saja ayo ikut Imam Syafi'i. Kenapa sih ulama-ulama top kok enggak ayo ikut saya, ayo ikut saya? Enggak, tapi ayo ikut Imam Syafi'i. Ternyata satu, Imam Syafi'i itu punya kelebihan,
dibanding imam yang lain, sama-sama ahlu sunnah wal jamaah. Imam Malik top, Imam Hambali top, Imam Hanafi top, tapi Imam Syafi'i lebih top. Di mana topnya? Dari sisi nasab, nama asli Imam Syafi'i Abdullah bin Idris, tapi akhirnya masyhur, terkenal dengan sebutan Imam Syafi'i. Ternyata Syafi'i itu nama kakek yang ke-9 atau ke-10. Yang Syafi' ini masih saudara dengan Hashim bin Abdi Manaf. Mbah Hashim punya cicit Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafi' yang masih saudaranya punya cucu ke-9 atau 10, namanya Abdullah bin Idris, terkenal dengan nama Imam Syafi'i. Sama-sama ini top, ini top, ini top, ini top, tapi yang ini masih sedarah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa salahnya Syekhona Mbah Hasyim Asy'ari ngajak umat Islam Indonesia ikut ulama yang top, yang masih ada hubungan darah dengan Rasulullah SAW. Paham ini ya? Paham gak? Tapi kita nggak menghina yang lain, ya tetap hormati yang lain. Termasuk Allah kirim Wali Songo. Wali Songo nggak dikirim ke Afrika, Wali Songo nggak dikirim ke Rusia, sama-sama banyak Muslim di sana, tapi Wali Songo dikirim ke Indonesia. Dalam diri Wali Songo ada sanad ilmu yang terwarisi dari Rasulullah SAW, dan ada nasab darah yang juga terwarisi dari Rasulullah SAW. Ini loh hebatnya Indonesia dijaga Allah, karena Islam dibawa ke sini oleh orang yang membawa ilmu dan darahnya Rasul. Ada bangsa tertentu dapat ulama yang mewarisi ilmunya Nabi, tapi tidak mewarisi darahnya Nabi. Ada juga orang yang mewarisi darahnya Nabi, tapi kurang alim, kurang mewarisi ilmunya Kanjeng Nabi. Wali Songo, Imam Syafi'i, dua-duanya mewarisi ilmu, yes, mewarisi darah juga. Apa? Pokok tetap ikut model Imam Syafi'i, tetap ikut model Wali Songo, selamat. Dan itu kita ucap kalau kita di baraan. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal bihurmatihim wa amitna fi wa mu'afatin. Rabbi fangfa'na bibarakatihim, ya Allah, dengan keberkahan mereka ahlul bait. Itu terkait dengan bait sebelumnya, ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ahlul bait yang benar-benar ahlul bait, mereka yang mewarisi ilmunya Nabi, juga mewarisi darahnya Kanjeng Nabi, termasuk para wali Songo itu. Doa kita kepada Allah, Rabbi fangfa'na bibarakatihim, berilah kami kemanfaatan ilmu dengan barokahnya para ahlul bait. Wahdinal husna bihurmatihim, tunjukkan kami kepada yang terbaik, surga, lantaran kita hormat kepada ahlul bait. Wa amitna fi tariqatihim, wafatkan kami tetap mengikuti ajaran tuntunan mereka yang ahlul bait. Jangan lari dari madhab Syafi'i, jangan lari dari Wali Songo. Wa mu'afatim minal fitan, selamatkan kita dari berbagai fitnah musibah. Nah, Indonesia insya Allah tetap selamat,
pokok rumusnya tetap tadi, madhabnya Syafi'i, lalu kita tetap ikuti ulama-ulama, yang ulama-ulama itu ternyata keturunannya para wali Songo. Syekhona keturunan wali Songo. Sidogiri pendirinya Mbah Sayyid Sulaiman Mojo Agung, kompoinya Sultan Hasanuddin, cucu Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah. Berarti Sidogiri itu didirikan oleh keturunan wali Songo, dan seterusnya pengasuh anak cucunya ya keturunan wali Songo. Ki Wahab Hasbullah itu canggah keturunan kelima dari Ki Jabar Tuban. Ki Jabar itu putra dari Sultan Benowo Ki Abdul Halim. Sultan Benowo putra dari Sultan Hadiwijoyo Joko Tingkir. Sultan Hadiwijoyo keturunan dari Sunan Prapen. Sunan Prapen keturunan dari Sunan Giri Gresik, keturunan wali Songo. Ikut ulama yang begini loh, nyata terbukti Islam di Indonesia terjaga utuh, bahkan cenderung persentasenya naik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.